Oke guys, welcome back to Right Hand Channel. Kali ini kita kembali lagi bertemu di konten tentang review project. Nah, tentunya konten ini kita akan mendalami atau melaksanakan sebuah project. Prosesnya itu mulai dari survei, terus produksi sampai penginstalan dan hingga clear ya. Kali ini kebetulan kita berada di project lobby sebuah perusahaan rokok di Kota Malang. Challenging buat kita adalah makeover ruangan yang cukup sempit, kalau dibilang sempit untuk akses ya, atau untuk lobby itu sekitar 2,5 kali 9. Kita mengarahkan dan memberikan solusi agar ruangan itu tersebut tetap terlihat bagus, terus impresinya juga bagus, tapi secara fungsional juga oke. Fungsionalnya adalah apa? Mengkamuflase salah satu akses atau biar nggak kelihatan ekspos dari luar ketika si visitor ini masuk. Selanjutnya seperti apa teknis, nantinya akan kita langsung discuss dengan tim dan staff terkait director sendiri. Lebihnya seperti apa, langsung aja menuju prosesnya. Oke, hari ini kita sudah survei di Kapal Sakti. Kita survei di ruangan lobby. Yang pertama kita ukur ruangannya, terus medan di lapangan juga apa ada penghalang atau yang menghambat nanti proses penginstalan. Kemudian kita ukur dari sudut ke sudut, ukuran pastinya untuk didesain. Metodenya adalah pertama masuk lobby, dari lobby ruangan itu kita itu langsung dihadapkan dengan ruang produksi, area produksi. Jadi looknya kan nggak bagus ketika kita baru masuk lobby nih, terus habis itu langsung menghadap ke ruang produksi. Fokus kita adalah gimana caranya mengkamuflase atau menutupi area produksi itu agar look dari lobby itu sendiri emang terlihat seperti lobby, dan kita menjadikan gap antara lobby dan ruang produksi itu tadi. Jadi kita akan bikin pintu kamuflase di situ. Pintu kamuflase itu jadi kita bikin backdrop, kita bikin satu partisi yang itu nggak terlihat bahwa di situ ada pintu untuk masuk ke area produksi seperti itu. Bagaimana kesan ketika ada tamu masuk di lobby, itu mereka langsung ditampilkan dengan produk-produk yang perusahaan ini punya, seperti itu. Jadi makanya di situ kita langsung tampilkan logo. Jadi look masuk dari pintu masuk itu kita langsung tampilkan logo dari perusahaan tersebut beserta dengan tagline-nya. Nah, itu kita buat dari neon box. Jadi kita pakai akrilik dan lampu, jadi bisa menyala untuk logonya. Nah, selanjutnya di situ kita kasih wall of fame yang ada di samping itu untuk layoutnya. Nah, wall of fame yang kita di samping itu yang pertama fungsinya adalah kita nutup, karena existing di situ ada jendela, kita nutup jendela yang ada di samping sebelah kanan itu. Karena itu kita masuk lobby agar ruangan sebelah lobby itu tidak terlihat, bisa tertutup, kita tutup pakai backdrop wall of fame itu tadi. Nah, sepanjang dari partisi sampai ke tembok itu kita kasih wall of fame, dan itu kita kasih materi akrilik dengan ukuran A3 waktu itu. Jadi A3 saya kasih 6 akrilik, 6 materi slide. Nah, itu nanti bisa diisi materi-materi dari produk dari perusahaan tersebut. Bikin partisi itu tidak boleh terlalu mepet dari pintu tersebut, karena akses untuk orang masuk ke office dan ke ruang meeting itu biar lega. Jadi kita nggak bisa dipepetkan 90 ke pintu dengan pintu, atau mungkin hanya lebih dari 1 meter dari 10 cm dan akhirnya 1 meter dari tembok, itu nggak bisa. Jadi areanya untuk flow, untuk orang berlewat berpapasan di situ itu jadi terlalu sempit banget. Oke, selanjutnya untuk desain color palette yang kita pilih di situ itu kita banyak menggunakan warna-warna kayu di situ, karena agar muncul kesan warm di situ, hangat dari warna palet kayu itu sendiri. Terus kita
juga banyak menggunakan warna gelap, karena warna gelap itu akan kita combine dengan lighting dengan warna warm white. Nanti ketika warna gelap kita combine dengan lighting warna warm white, itu nanti akan menghasilkan hasil yang elegan. Jadi tembok existingnya itu kan hanya putih polos ya, standarnya tembok biasa ya. Jadi untuk menunjang dari desain backdrop yang kita buat tadi dengan perpaduan warna tekstur kayu dan warna gelap dengan lighting warm white itu tadi. Jadi kalau itu tembok tetap dibiarkan putih seperti tembok standarnya, ambience-nya nggak akan keluar di situ. Kita wallpaper temboknya, nah kita pakai tekstur semen untuk wallpaper di temboknya. Jadi sisi industrialnya itu masih dapat dari tekstur konkrit semen itu tadi. Untuk bagian bawah kita tambahkan wall molding di situ, kita pakai wall molding agar nanti untuk interiornya itu match antara partisi wall of fame dan bagian bawahnya itu. Karena itu kalau kita nggak kasih di bagian bawah, nggak kasih suatu backdrop atau molding di bawahnya, itu akan terlihat kosong dan itu bakalan males sekali di situ. Untuk ceiling itu kita kasih ceiling plafon tambahan. Nah itu kita pakai tekstur semen agar jadi kombinasi yang bagus antara tekstur kayu dengan warna gelap, dan kita kasih tekstur semen di atas itu untuk tempatnya lampu downlight itu tadi. Oke, kalau material kita pasti kalau untuk backdrop partisi seperti itu kita menggunakan multiplex untuk bahan dasarnya. Terus selanjutnya ada untuk laminasinya kita pakai HPL tentunya karena kita menjaga kualitas yang terbaik. Kedua selanjutnya material kita menggunakan WPC atau wall panel situ. Wall panel yang bentuk garis-garis itu, karena fokus kita adalah kita kasih di ceiling itu, di plafon atas itu kan kita kasih downlight, dan downlight itu mengeluarkan warna warm white. Ketika itu wall panel bentuk garis-garis dan tersorot dengan lampu downlight warna warm white, itu nanti tekstur garis-garisnya itu bakalan terlihat mewah dan elegan di situ. Oke, hari ini kita berada kembali di Kapal Sakti. Hari ini kita penginstalan backdrop di lobi. Pengerjaan yang pertama adalah pengerjaan molding, yang kedua adalah pengerjaan backdrop wall of fame, terus yang ketiga adalah pengerjaan partisi di lobi ini. Ada pemasangan WPC sama neon box untuk branding dari Kapal Sakti. Proses pengerjaan interior ini kurang lebih 4 hari. Untuk penginstalan 1 hari pengerjaan. Kendala adalah mungkin ruangannya yang kecil dengan skop pekerjaan yang banyak, jadi kita harus bergantian mengerjakan bagian-bagian yang mau dipasang. Di lobi ada pengerjaan wallpaper, dibantu tim wallpaper. Terus setelah wallpaper kita pasang backdrop pintu kamuflase sekaligus partisi dengan aksen WPC, sama ada sign-nya juga. Di pemasangan ceiling ada sedikit kendala pemasangan untuk bracketnya ceiling karena rangka di plafon kurang, jadi kita kasih tambahan rangka. Menurut saya kenapa tambahan rangka di ceiling itu sangat penting, karena posisi ceiling berada di atas, kalau konstruksinya tidak proper akan sangat beresiko. Tahapan-tahapan untuk klien order ke kita, yang pertama ya mereka menghubungi kita, terus kita melakukan set survei di sana, pengukuran dan lain sebagainya, lalu kita desainkan itu tadi. Selanjutnya kita kirimkan desainnya, kita minta persetujuan, kita minta approval. Nah di situ nanti saya kasih form approval di situ untuk desain-desainnya, dan klien kita itu mereka approve dengan menandatangani form approval itu tadi. Ketika sudah approve, langsung kita eksekusi. Sebelum eksekusi kita adain project briefing dulu tentunya pastinya. Untuk project briefing sendiri itu kita bahas mulai dari desainnya seperti apa, layoutnya, terus habis itu material apa yang kita gunakan, terus habis itu manpowernya siapa aja, berapa orang, untuk bagian scope of work yang ini dikerjakan berapa orang, yang itu dikerjakan berapa orang, nah seperti itu. Nah selanjutnya itu mungkin yang paling
jadi tantangan juga adalah timeline. Jadi kita di sini dikejar timeline, pengerjaan kita hanya 4 hari. 4 hari itu karena di hari kelima itu mereka ada visit, ada tamu. Jadi sebelum tamu itu datang, jadi kita harus bisa menyelesaikan tasking lobby itu semua dengan finish dan excellent itu tadi. Jadi PR-nya kita harus menata pengerjaan ini mulai dari desain sampai ke fabrikasi dan instalasi itu dimaksimalkan, memang benar-benar di 4 hari itu harus selesai, harus excellent dan seperti itu. Saya di sini sebagai staf produksi dari Kapal Sakti Nusantara, Mas. Awal tahu Right Hands itu dari rekomendasi dari karyawan di sini sih, Mas. Jadi ada karyawan di sini itu merupakan teman dari owner, kemudian direkomendasikanlah Right Hands ke kita. Kalau dari saya dan penilaian tim secara keseluruhan itu yang pertama dari respon ketika pengajuan pertama, penawaran, terus kemudian kita tanya-tanya itu selalu responnya baik, kemudian dari sisi desain juga bagus, dan kemudian dari harga juga cocok gitu sih, Mas. Kalau dari keresahan mungkin ini sih lebih ke karena sudah merupakan direction yang sangat jelas dari director untuk gimana membuat suasana pabrik ini agar tidak seperti pabrik, jadi bisa lebih nyaman secara karyawan untuk bekerja itu dengan kondisi yang nyaman, jadi kinerjanya itu akan jadi lebih bagus gitu sih. Jadi intinya biar kesannya nggak pabrik-pabrik yang terlalu kaku gitu sih, Mas. Jadi makanya kita perlu untuk merubah interior desainnya. Jadi pertamanya sih enak ya, karena yang pertama tim dari Right Hands kesini untuk survei dan segala macamnya untuk mengukur. Itu kalau menurut saya juga ngurusin beberapa vendor gitu, karena beberapa vendor tuh nggak langsung datang ke sini juga, jadi cuma minta foto gitu. Saya kurang yakin sih sebenarnya, tapi yang dilakukan oleh Right Hands ini, mereka datang ke sini mengukur langsung dan memberikan insight juga. Itu merupakan poin juga ketika kita mungkin bingung ya secara desain, kita kurang mengerti. Jadi dari teman-teman dari Right Hands memberikan insight, mungkin ini dibikin seperti ini Pak, atau dibikin seperti itu. Oke, jadi ketika berkomunikasi sudah jelas, berarti kan directionnya itu sudah jelas juga. Terus kemudian ketika draft desain pertama kali dikirim, saya langsung teruskan ke manajemen, kemudian feedbacknya saya langsung teruskan juga ke teman-teman dari Right Hands, dan itu dikerjakan dengan cepat sih, Mas. Jadi project yang berjalan ini bisa selesai dengan cepat juga. Itu sebenarnya merupakan nilai plus juga ya dari Right Hands menurut saya. Jadi apa yang diinginkan manajemen dan apa yang diinginkan dari teman-teman Right Hands bisa ketemu dalam waktu yang cepat gitu sih. Kalau menurut saya dari timnya sendiri sudah kelihatan profesional sih, Mas. Pakai APD, kemudian alat-alat yang proper gitu. Sebenarnya jujur saya nggak impressionnya adalah kagum sih, Mas. Jadi sudah dipikirin yang memakai APD, bahkan saya sebagai ini tuh juga menilai tim dari Right Hands itu tim yang sangat profesional, lebih seperti itu sih. Kalau menurut saya juga respon dari teman-teman Right Hands sudah cukup cepat sih, Mas. Jadi ketika memang misalnya kita ada beberapa komplain lah, bisa dibilang komplain, kayak Mas ini ada yang kurang lurus atau butuh perbaikan, itu respon dari teman-teman Right Hands cukup cepat sih, Mas. Jadi project ini bisa kelar dalam waktu yang diinginkan juga. Jadi menurut saya responnya sudah sangat bagus sih, Mas. Kesan saya sebagai production lead bisa menyelesaikan project dengan baik meskipun dengan waktu yang singkat. Tentunya saya juga mengapresiasi tenaga teman-teman workshop dan tim di balik layar sudah menyelesaikan project dengan baik. Saya appreciate dengan teman-teman yang terlibat di project ini karena bisa menyelesaikan tasking pekerjaan lobby ini yang terhitung sangat singkat, hanya dalam waktu
waktu 4 hari itu bisa selesai dengan waktu yang sesuai. Itu benar-benar saya appreciate, dan itu jadi poin tersendiri untuk kita bisa menyelesaikan itu dalam proses QC. Untuk QC mungkin ada beberapa, tapi nggak terlalu banyak yang kita QC di situ. Jadi saya bisa bilang itu hasilnya adalah excellent dan saya ingin memberikan apresiasi aja. Jadi teman-teman dari Right Hand sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan sudah sangat pro lah di bidangnya. Saya merasa kagum dan merasa senang aja bekerja sama dengan Right Hands. Jadi semoga nanti akan ada project-project lagi ke depan.